一枪化剑激怒我，找死！化听，你也别想得到！ Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tusun, tepatnya untuk digabung 2 episode ya. Dikarenakan untuk hari Rabu, Mimin tidak sempat untuklah membahasnya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada di dalam area rahasia Lotus Iblis, ternyata mereka ini dikirim secara acak. Untuk Lin Yun ternyata sendirian. Dirinya yang memutuskan untuklah mencari seniornya, dia tidak sengaja bertemu dengan buah api es ungu. Yang dimana buah api es ungu ini adalah buah spiritual yang mengandung 2 unsur api es. Dan buah ini sangatlah cocok jika diserap oleh Lin Yun. Akan tetapi setelah dia berhasil mengambilnya, keluarlah mayat hidup dari bawah tanah. Bukan hanya 1 yang keluar, melainkan banyak sekali. Mau tidak mau juga, Lin Yun haruslah bisa menghadapinya. Tidak sampai di situ juga, tekanan pedangnya benar-benar dibatasi di tempat seperti ini. Namun ya tetap saja, Lin Yun haruslah berjuang sekeras mungkin untuklah menghadapinya. Sedangkan untuk senior Xinyan yang telah mengetahui mereka dikirim secara acak, dia pun langsunglah buru-buru mencari keberadaan dari Lin Yun. Karena untuk saat ini Lin Yun perlu untuklah dilindungi, sebab ya untuk seluruh sekte sudah pasti akanlah mencari-cari dirinya. Sayangnya dalam perjalanan dia cukuplah tersesat dan dia juga tidak mau mengambil resiko begitu besar dengan cara terbang. Sebab jika terbang, maka mereka akanlah mengetahui keberadaannya. Sehingga dia pun memutuskan untuklah jalan kaki secara perlahan-lahan. Sayangnya lagi, tampak dari belakang ada seorang pria yang sedanglah memantau dirinya. Dan dia juga tertarik kepada Xinyan. Kembali kepada Lin Yun, dia cukuplah kewalahan untuklah melawan mayat hidup ini. Walaupun telah ditebas, ditusuk, ternyata tubuhnya tidak bisa untuklah dihancurkan. Dan dia merasa kalau tubuh mayat iblis ini telah dirasuki oleh aura iblis yang membuat tubuh mereka ini tidak merasakan sakit serta juga sekeras besi. Dan pertarungan tersebut malah menjadi makin intens. Semakin lama semakin banyak mayat yang keluar. Sehingga jurus pedang Ziying langsunglah dikeluarkan. Namun sayangnya itu juga masihlah belum cukup. Hanya sementara sajalah untuk menahan pergerakan mereka. Aduh. Dan secara tiba-tiba ada sebuah ledakan spiritual yang membuat mayat hidup di sana menjadi begitu sangatlah ketakutan. Mendapati kesempatan, Lin Yun mencoba menghampiri sumber fluktuasi energi tersebut. Dan ketika dia mendekatinya, dia benar-benar begitu sangatlah terkejut. Ternyata itu adalah sebuah tengkorak monster yang begitu sangatlah besar. Namun karena saking penasarannya, dia pun langsunglah mendekatinya. Dan di depannya ada sebuah tongkat yang sedanglah tertancap serta mengeluarkan fluktuasi energi yang begitu besar. Dan menurut Lin Yun, ini adalah sebuah harta karun kuno yang dikatakan oleh tetua Lo Feng. Jika iya, maka dia benar-benar begitu sangatlah beruntung. Terlebih juga, dia tidak ada pilihan lain lagi sebab untuk mayat iblis ini terus-terusan mengincar dirinya. Jadi ya, satu-satunya cara untuk bisa lepas dari semua ini, dia haruslah mencabut tombak perang 1 ini. Lalu, Lin Yun memutuskan untuklah mencabut tombak perang tersebut. Walaupun di awal-awalnya begitu kesusahan, tetapi dia pantanglah menyerah. Sehingga dia pun mendapatinya yang membuat seluruh mayat iblis yang berada di depannya merasakan pusing-pusing dan juga memutuskan untuklah pergi dari sana. Setelah mendapatinya, Lin Yun juga begitu sangatlah penasaran dengan kekuatan dari pemilik tombak asli seperti ini. Sebab tombaknya ini kan telah tertancap di sebuah tengkorak yang begitu besar dan seberapa jauh kuat dia bisa mengalahkan monster tersebut.
Lalu selanjutnya, dia memutuskan untuklah melanjutkan perjalanan dan mencari beberapa seniornya. 宝器到手，是时候去和心妍师。 Akan tetapi secara tiba-tiba, tampak dari belakang, terlihatlah sebuah telapak tangan yang langsunglah menyerang dirinya. Beruntungnya, Lin Yun berhasil untuklah menangkisnya dan mempertanyakan siapa dirinya. Yang ternyata serangan tersebut berasal dari sekte api iblis yang memiliki nama sebagai Zhang Liang. Dengan begitu percaya dirinya serta begitu sombongnya, dia meremehkan kemampuan dari Lin Yun yang hanya berada di alam Suanji tingkat ke-7. Dan jika dia benar-benar ingin masihlah hidup, maka berikanlah tombak tersebut serta juga harta yang berada di tubuhnya. Jika tidak, maka dialah yang akan menerima konsekuensinya. Tetapi Lin Yun langsunglah mengejeknya. Dia ini adalah orang yang berada di ranah tingkat alam misterius, tetapi ternyata mengandalkan serangan diam-diam untuk melukai seseorang. Baginya, itu adalah sebuah perbuatan yang begitu buruk. Pantas saja untuk sekte api iblis tidak ada kemajuan sama sekali. Ternyata mereka selalu melakukan tindakan kotor yang tersembunyi. Mendengar ucapan tersebut, membuat Zhang Liang benar-benar marah karena dia benar-benar berani untuklah mempermainkan dirinya serta mempermalukan dirinya. Sehingga dia pun mengeluarkan energi spiritualnya dan menerjang ke arah Lin Yun. Serangan pertama berhasil untuklah dihindari, bahkan serangan kedua, serangan ketiga juga dihindari. Hal ini membuat Zhang Liang sungguh begitu sangatlah kesal dan mencoba mempertanyakan apakah kemampuan dia ini hanya bisa menghindar dan menghindar saja. Namun ketika Lin Yun menggunakan tombak perang tersebut, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Melakukan beberapa bentrokan terus-menerus, justru dialah yang selalu terpental dan terpental. Hal inilah yang membuat dirinya menjadi penasaran, sebetulnya Lin Yun ini bukan hanya berada di tingkat 7 Suanji, tetapi juga memiliki harta spiritual yang begitu sangatlah kuat. Jika tidak diselesaikan dengan begitu cepat, maka dirinya sendirilah yang akan mendapati masalah. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan dua api dan langsunglah menggabungkannya. Serta dia menerjang ke atas langit dan langsunglah ke arah Lin Yun. Begitu juga dengan dirinya, dia pun langsunglah mengeluarkan tinju naga kuali yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Di dalam bentrokan tersebutlah, Lin Yun telah mengetahui kalau kekuatan api milik dari Zhang Liang ternyata bisa mengotori ataupun merusak beberapa pertahanan seseorang. Baru aja dibilang, tinju naga kualinya langsunglah dipatahkan. Tetapi ini juga bagian rencana dari Lin Yun. Dia mundur beberapa langkah dan langsunglah melayang ke langit serta menggunakan tombak perang tersebut dijadikan sebagai teknik cahaya bulan. Waduh, seharusnya kan pakai pedang ya? Tidak sampai di situ juga, Lin Yun langsunglah memperlihatkan kekuatan niat pedangnya. Hal inilah yang membuat Zhang Liang langsung geleng-geleng kepala. Ternyata untuk bocah satu ini telah mempelajari ataupun memahami niat pedangnya sendiri. Maka dengan begini, dia sama sekali tidak bisa untuklah menghadapinya. Sehingga terjangan yang begitu sangatlah keras menembus tubuh dari Zhang Liang hingga meninggal dunia. Hai. Namun, baru saja selesai dalam pertarungan, datang lagi musuh yang memberitahu kepada Lin Yun kalau dia menang dengan cara tercela. Yang dimana ya pertarungan ini sama sekali tidaklah adil. Dan pertanyaan dia kepada Lin Yun, sejak kapan Pavilion Pedang Ling Xiao memiliki murid yang memakai tombak? Untuk Lin Yun telah mengetahui orang yang berada di depannya ini berasal dari gerbang binatang buas yang bernama Feng Ye. Mendengar namanya disebut, Feng Ye langsunglah memuji kepintaran dari Lin Yun dan dia akanlah mengampuninya jika dia menyerahkan tombak perang kepada dirinya. Tetapi Lin Yun langsunglah menolaknya dan dia juga tidak akanlah menggunakan tombak tersebut karena tombak perang ini telah mengalami kerusakan yang begitu parah. Jika dia terus-terusan menggunakannya, maka tombak ini tidak akan bisa digunakan lagi. Feng Ye yang melihat Lin Yun menyimpan tombak tersebut, dia langsunglah menyimpulkan kalau Lin Yun tidak akanlah memberikannya secara cuma-cuma.
maka perlu yang namanya tindakan kekerasan untuklah mendapati tombak perang tersebut. Dan Lin Yun pun langsunglah mengeluarkan salah satu barang dan langsunglah melemparnya. Tetapi dia berkata, jika dia ingin mengambilnya, maka ambil saja. Setelah dia melemparnya, Feng Ye pun langsunglah mengejar barang tersebut. Meskipun dia telah berhasil untuklah mendapatinya, akan tetapi itu bukanlah tombak perang yang dia inginkan, melainkan hanya sebuah tulang binatang saja. Hal inilah yang membuat dia benar-benar begitu murka. Namun sayangnya, Lin Yun sudahlah pergi jauh dari sana. Hal inilah yang membuat Feng Ye langsung mengejar-ngejar keberadaannya. Dan dia berjanji jika bertemu, maka nyawanya akanlah berakhir dengan cepat. Sementara itu, untuk Xinian sedanglah berhadapan dengan sekte api iblis juga ya. Dan dia bernama Bai Yue. Dirinya menyatakan kalau dia telah jatuh cinta kepada Xinian sebab dia adalah wanita paling tercantik di pavilion pedang Ling Xiao. Akan tetapi, kita tidak tertuju dengan kecantikannya, melainkan dalam pertarungannya, sebab untuk Xinian tidak bisa untuklah menghadapinya, sebab dia bukanlah tandingan dari Bai Yue yang memiliki peringkat dalam orang jenius. Dan ketika Xinian sudah tidak bisa untuk bertarung lagi, Bai Yue mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Dan ketika dia menerjang, keluarlah tombak perang milik dari Lin Yun. Hal ini membuat Bai Yue tampak begitu terkejut karena serangan barusan memiliki niat pedang yang begitu sangatlah kuat. Dan dia menanyakan siapa orang yang berani untuklah menyerang dirinya. Lin Yun pun langsung memberitahu namanya serta memperingati siapapun yang menyentuh kakak seperguruannya, maka dia juga akanlah menerima akibatnya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan ya guys. Dan yang bertanya-tanya, Min, kok 2 episode digabungkan tetapi durasinya sedikit? Ya sebetulnya untuk durasi dari isi Tuzun ini cuma 5 menit doang guys. Dan jika digabungkan 10 menit. Dan jika dijadikan sebuah alur kemungkinan menjadi 8 menit ke atas ya. Jadi ya kagak enaknya tonggak 5 menitan seperti itu guys. Jadi spoiler untuk lapar sebelumnya, Bai Yue akanlah meninggoy di tangannya Lin Yun. Waduh, ini mah mencari perkara baru lagi ya. 2 orang yang berasal dari sekte api iblis telah meninggoy. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.